Jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah aja tidak ada, apalagi tahun baru Masehi. Dan sangat disayangkan sekali, setiap tahun pertanyaan ini muncul. Bagaimana hukumnya merayakan tahun baru? Itu setiap tahun muncul. Bahkan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Itu setiap tahun muncul pertanyaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila as-siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الحاضرون اتق الله اتق الله اتق الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, alhamdulillah, sore hari dengan hujan yang lebat kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini memberikan manfaat kepada kami. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehadiran kita pada sore hari ini, kalau bukan karena panggilan iman, tidak mungkin kita bisa hadir. Kalau bukan karena panggilan Islam, maka tentu kita tidak mungkin hadir di tempat yang mulia ini. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah arah dan petunjuk untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita butuhkan. Bagaimana kehidupan kita mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini adalah sebuah
ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui siapa di antara kalian yang baik amalnya. Maka orang yang cerdas bagaimana bisa mengambil sebuah kesimpulan dari kehidupan ini, berarti kalau memang ujian ini adalah, kehidupan ini adalah ujian, maka tak seyogyanya kita terpengaruh, apalagi larut dalam kehidupan dunia, sehingga melalaikan hakikat dan makna tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri kajian ini dengan berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir masa nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita meninggalkan tahun 2023. Sekarang kita masuk ke tahun 2024. Dalam syariat memang tidak ada perintah, tidak ada anjuran untuk membuat suatu ritual ibadah tertentu dalam rangka menyambut tahun baru. Jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah aja tidak ada, apalagi tahun baru Masehi. Dan sangat disayangkan sekali, setiap tahun pertanyaan ini muncul. Bagaimana hukumnya merayakan tahun baru? Itu setiap tahun muncul. Bahkan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Itu setiap tahun muncul pertanyaan itu. Dan itu sudah dijawab. Ya. Ada apa gerangan? Apakah kurang puas dengan penyampaian para asatid yang menyampaikan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga setiap tahun harus ditanyakan? Mungkin mereka ada berharap ada perubahan jawaban yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Ya, dalam syariat itu sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Ya. Maka yang harus kita ambil dalam pergantian tahun itu apa? Introspeksi diri, muhasabah. Ya, meskipun tidak harus menunggu setiap tahun, setiap hari juga kita harus muhasabah diri. Tapi kita ambil momen penting di dalamnya, ya. Bagaimana kita bisa introspeksi diri? Apa yang harus kita introspeksi diri? Apa yang harus kita muhasabah? Yang pertama, tujuan kita diciptakan. Itu yang harus kita muhasabah. Apakah saya dalam tahun 2023 ini sudah sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan saya untuk ibadah? Kemudian yang kedua yang harus kita muhasabah diri adalah ibadah kita. Ya, ibadah kita. Jadi yang orientasi pertama kali untuk dimuhasabah adalah ibadah. Baru yang kedua urusan perkara dunia. Itu juga harus dimuhasabah. Ya. Harus ada introspeksi diri, bagaimana peningkatan kerja saya selama setahun ini. Apakah memuaskan atau tidak? Ya. Dengan harapan mudah-mudahan tahun berikutnya menjadi lebih baik. Maka ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali untuk muhasabah diri. Penting sekali untuk mengoreksi diri. Karena kalau tidak kita mengoreksi diri, jangan-jangan selama ini kita merasa benar terus. Pentingnya berhubungan dengan orang-orang saleh. Pentingnya menjalin pertemanan dengan orang-orang baik. Karena orang baik itu ketika kita berbuat salah, pasti dia akan mengingatkan kita.
Maka kalau ada teman kita berbuat salah kemudian membiarkan, apalagi mendukung, itu tandanya teman tidak baik. Teman yang baik itu ketika kita berbuat salah, maka dia mengingatkan kita. Karena dia tidak mau temannya terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Apa itu muhasabah? Jemaah yang dirahmati Allah. Muhasabah itu melihat pada amalan perbuatan yang telah dilakukan oleh kita. Jadi kita lihat ke belakang, bagaimana amal perbuatan saya selama 1 tahun ini. Itu yang dimuhasabah. Kita lihat dulu, kita evaluasi. Misalkan sholat 5 waktu saya dalam 1 tahun ini bagaimana? Kalau saya introspeksi diri, muhasabah diri, memang saya tidak pernah meninggalkan 1 kali untuk melaksanakan sholat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dalam 1 tahun ini saya melaksanakannya dengan berjamaah? Ternyata dalam 1 tahun ini ada beberapa kali saya tidak melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang dilihat. Maka kita harus punya target. Dalam kehidupan ini harus ada target. Dan itu kita ukur bagaimana pencapaian target itu dalam 1 tahun. Misalkan target kita tahun 2024 ini. Target saya 100%. Misalkan kalau kita pakai kuantitas. 100% saya harus sholat berjamaah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di luar pengecualian. Ya, di luar pengecualian. Karena pengecualian itu adalah kondisi yang tidak memungkinkan kita melakukannya. Misalkan ketika kita sudah lebat, atau kita dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, itu kan pengecualian. Nah, maka target 100% itulah yang kemudian ingin kita capai. Tahun berikutnya kita evaluasi. Kenapa tahun 2024 ini, 2023 kemarin saya tidak mencapai 100% untuk sholat berjamaah di masjid? Apa? Bahasa evaluasinya adalah bukan bahasa mencari sesuatu di luar target, tapi bahasa evaluasinya adalah masuk kepada target. Kenapa? Ya. Kemudian dari evaluasi itu lalu kita tindak lanjuti apa yang harus kita lakukan di tahun 2024 biar tidak terjadi lagi. Kadang setiap tahun yang dievaluasi itu aja, emang nggak ada perubahan, ya. Jadi bahasa evaluasi itu berubah. Jangan itu aja yang dievaluasi, ya. Kemudian yang ketiga, apa hal baik yang sudah saya lakukan? Hal baik apa yang sudah saya lakukan di tahun 2023 ini? Coba kita pikir. Yang tidak saya lakukan di tahun 2022, kemudian saya lakukan tahun 2023. Apa? Hal baik apa yang sudah saya lakukan? Oh, ternyata saya sudah merutinkan untuk infak harian. Itu hal baik. Ya. Tentu yang harus dikuatkan dengan bagaimana strategi pencapaiannya. Agar apa? Terarah. Ya. Maka tadi target, kemudian bagaimana pencapaian targetnya, kemudian kita evaluasi, kemudian kita tindak lanjut, apa hal baik agar nanti ke depannya bisa kita tingkatkan. Nah, maka muhasabah itu adalah melihat amalan-amalan yang dulu pernah kita lakukan, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amal soleh. Bukan cuma sekedar dikoreksi, tapi diganti dengan amal soleh. Ya, kalau kita tahu itu salah, untuk menutupi kesalahan kita dengan amal soleh, bukan hanya sekedar tahu itu salah. Maka kita yakin semua, kita ini manusia yang serba kekurangan. Yang duduk di sini semua, yang duduk termasuk yang bicara ini, ya pasti melakukan dosa. Coba hitung dalam 1 hari ini berapa kali dosa yang kita lakukan. Ya, coba ada yang bisa hitung nggak?
berapa kali dosa dalam sehari ini kita lakukan? Baik itu dosa perbuatan kita maupun ucapan kita. Coba dihitung. Sampai dengan detik ini. Ya. Itu banyak. Cuman yang akan menjadi masalah ketika tidak merasa bersalah. Kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian dia tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan-jangan Allah telah menutup hati kita. Ya. Jangan-jangan Allah telah menutup hati kita. Tapi kalau masih kita menyesal dengan apa yang kita lakukan, nah itu masih benar. Kita melakukan perbuatan dosa, tapi pada saat itu kita merasa bersalah. Dan kita yakini bahwa itu sebuah perbuatan yang salah. Itu benar. Bukan cuma sekedar meyakini bahwa itu salah, tapi tindak lanjutnya adalah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau kaitannya dosa dengan Allah. Tapi kalau ada kaitannya dengan orang lain, minta maaf. Itu. Jadi karena kita ini adalah penuh dengan kekurangan, entah masih terus-menerus dalam bermaksiat kepada Allah. Kadang ada satu dosa yang terus-menerus dilakukan. Ya. Ada satu dosa yang terus-menerus kadang dilakukan. Sampai dosa maksiat, memohon ampun, maksiat, mohon ampun, maksiat, mohon ampun. Ya. Tapi kalau seandainya Allah bosan dengan ampunan kita, maka sudah nggak ada lagi kesempatan bagi kita untuk meminta ampun. Tapi Allah nggak pernah bosan. Kita bawa dosa kepada Allah sebesar lautan, bumi, Allah akan datangkan ampunkan sebesar lautan dan bumi juga. Bahkan kadang kita bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban kita. Ini tahun 2024 ini, mari kita benahi semua. Kenapa? Loh, yang paling dekat dengan kita itu kan kematian. Bertambah tahun, bertambah usia. Paling dekat dengan kita kematian. Jangan merasa muda, jangan merasa sehat. Bukankah yang muda juga mati, yang sehat juga mati? Lalu apa yang mau dibanggakan? Ya. Jadi pelajaran bagi kita, anggota keluarga kita yang telah mati, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, rekan kerja kita yang telah meninggalkan kita duluan. Jadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga akan merasakan hal yang sama. Cuman pertanyaannya kapan dan di mana, itu rahasia. Ya, itu rahasia. Di bumi mana dan dalam keadaan bagaimana kita meninggal dunia, itu rahasia. Saya kemarin nonton video yang lagi viral, ya, seorang imam sholat subuh dalam keadaan sujud meninggal dunia. Kita minta yang seperti ini, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Minta kepada Allah. Yang dikhawatirkan ketika bermaksiat kemudian Allah cabut nyawa kita, itu yang dikhawatirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk muhasabah diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan kepada seorang mukmin untuk memperhatikan amalan perbuatan yang akan ia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, apakah amalan saya sudah cukup untuk kita menghadap Allah? Kalau
cuma sekedar melaksanakan sholat 5 waktu, ya, apalagi kadang ada satu hari kita tidak melaksanakannya, maka kita harus tutupi dengan amalan apa? Sunnah. Jadilah orang yang kaget. Jadilah orang yang kaget saat nanti di akhirat. Apa maksudnya orang yang kaget? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menampakkan amal perbuatan baik kita yang kita enggak ngeh. Dan itu memberatkan timbangan kita. Ini kaget yang kita harapkan. Kita enggak merasa bahwa saya melakukan itu, dan bahkan kita lupa. Tapi Allah saat di pengadilannya, Allah tampakkan kepada kita, ini loh amal perbuatan kamu. Dan kita kaget. Jangan sampai bahwa amal perbuatan banyak menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia enggak merasa dengan dosa-dosanya dengan orang lain, mendolimi orang, menfitnah orang, menggibah orang, menceritakan orang. Saat dia bawa amal kebaikan di hadapan Allah, semua amalannya habis, diambil oleh orang yang ia zalimi. Sampai-sampai kalau tidak cukup amal kebaikannya, keburukan orang yang ia zalimi diberikan kepadanya, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Mereka lupa kepada Allah. Bagaimana orang yang lupa kepada Allah? Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Ya. Orang yang tidak mau tahu bagaimana tentang hukum-hukum Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Maka inilah dalil dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18-19 ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap mukmin untuk muhasabah, mengoreksi diri sendiri jika kita tergelincir ke dalam kesalahan. Tujuannya apa? Agar setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita, kita bertaubat kepada Allah, berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan kita kepada perbuatan maksiat. Kalau kita melihat kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras bagaimana menutupinya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita dimudahkan dalam ibadah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita suatu doa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Allahumma a'idni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan doa ini dibaca saat di penghujung salatmu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Minta pertolongan kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal mengingatmu. Jangan kau buat aku melupakanmu ya Allah. Tolonglah aku agar selalu mengingatmu, agar selalu bersyukur kepadamu. Ya. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan Allah tambah. Kadang manusia ini tidak tahu diri. Yang ngasih Allah, yang mereka sembah siapa? Ya. Tidak tahu diri. Dan bagaimana aku beribadah yang baik kepadamu ya Allah? Minta kepada Allah.
Memohon kepada Allah bagaimana kita beribadah dengan baik, tidak melupakan Allah. Kenapa? Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa mudah untuk melaksanakan ibadah dan menjauhi maksiat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk muhasabah? Bagaimana cara kita untuk mengoreksi diri? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Apakah punya kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu adalah hal yang pokok dalam agama. Itu yang kita koreksi dulu. Hal yang wajib. Salat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dikoreksi semua. Ya, dalam 1 tahun ini apakah saya pernah berkata kasar kepada ibu bapak saya? Apakah saya melalaikan keduanya? Apakah saya tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang anak? Itu yang harus dikoreksi. Ya. Dalam 1 bulan ini berapa kali saya menghubungi ibu bapak saya? Kadang yang lebih dulu telepon kan ibu bapak kita dulu. Karena saking sibuknya kita dengan pekerjaan kita sehingga kita lalai. Ya, ditelepon dengan alasan kita bekerja, sampai di rumah ditelepon lagi dengan alasan kita sudah capek. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus dikoreksi, hal yang wajib. Jemaah, karena kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Maka itu yang harus diutamakan. Yang harus dimuhasabah adalah perkara-perkara wajib. Ya. Yang kedua, yang harus kita koreksi, yang harus kita muhasabah adalah perkara-perkara yang haram. Apakah masih dilakukan ataukah tidak? Itu yang harus kita koreksi. Apakah selama ini saya masih melakukan perkara-perkara yang haram? Apakah selama ini saya masih mengambil hak orang lain? Apakah selama ini saya masih menggibah orang lain? Apakah selama ini saya masih meminum minuman keras, berzina, mabuk-mabukan? Apakah selama ini saya masih meninggalkan salat? Itu yang harus kita koreksi. Dan kita berlepas diri. Kalau itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kalau kaitannya dengan orang lain, kita harus meminta maaf, kemudian kita kembalikan kepada orang lain apa yang telah kita zalimi. Maka itu penting. Kenapa? Khawatir kalau itu terbiasa kita lakukan, kemudian sampai kita bawa mati, ini yang repot. Maka kita diminta kepada Allah, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap saat bertaubat. Dengan harapan setelah kita bertaubat kepada Allah, Allah mencabut nyawa kita, kita sudah berserah diri kepada Allah. Minimal ketika melakukan kesalahan langsung istighfar, astagfirullah. Apalagi bicara tentang perkara-perkara yang haram, yang mungkin menurut kita hal yang sepele, maka hendaklah kita berhati-hati. Dan bagaimana menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan amal saleh. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Setidaknya ada amalan rutinitas harian
Misalkan kita infak harian, ya meskipun sehari 20.000, 10.000, 50.000, tapi turutin. Dan itu nanti akan menjadi penyelamat kita. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna? Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dalam perkara-perkara mubah? Ya. Kenapa? Ini penting. Karena tadi kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Apalagi kalau kita gunakan kepada hal-hal yang tidak penting. Maka itu yang harus kita koreksi. Kita harus muhasabah. Kemudian yang keempat, cara kita untuk muhasabah adalah mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Apa yang telah dilakukan oleh kaki, tangan, mulut, hidung, mata, telinga, semuanya harus dikoreksi. Dalam sehari tangan ini ngapain aja? Dalam sehari telinga ini mendengarkan apa saja? Mata ini melihat apa saja? Yauma yakhtimu ala afwahihim, pada suatu hari di mana mulut akan dikunci. Yang berbicara adalah kedua tangannya, kedua kakinya. Mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tangan ini lebih banyak berinfak, tangan ini lebih banyak memegang hal-hal yang baik. Maka kesaksian nanti di akhirat, anggota badan kita harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang kelima adalah mengoreksi diri dalam niat. Ya, sudah masuk maghrib, Pak? Sudah masuk maghrib? Sudah, baik. Jemaah dirahmati Allah, kita break sementara, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da maghrib. Yang puasa silahkan untuk berbuka puasa dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang muhasabah diri. Kemudian yang kelima yang harus kita muhasabah adalah niat. Bagaimana niat kita dalam beramal? Apakah lillah atau li ghairillah? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena selain Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita luruskan. Karena bagaimanapun kita beramal akan menjadi butiran debu yang berterbangan kalau semua itu dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya di sini keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini yang harus kita koreksi juga niat kita. Karena niat itu tempatnya di dalam hati, maka dia bisa berubah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakkan hati, teguhkanlah pendirian kami, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Kemudian
Setelah kita mengetahui bagaimana cara kita untuk muhasabah, maka penting juga bagi kita mengetahui apa manfaat muhasabah itu, biar kita semangat untuk melakukannya. Bukan hanya sekedar mengetahui caranya, tetapi kita juga harus tahu apa manfaatnya. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti kelak di yaumil akhir akan dihisab oleh Allah. Timbanglah amal perbuatan kalian sebelum kelak Allah akan menimbang amal perbuatan kalian. Maka di dunia inilah tempatnya. Apa manfaat muhasabah itu? Yang pertama manfaatnya adalah meringankan hisab pada hari kiamat. Ya, meringankan hisab pada hari kiamat. Yang tadi kita sampaikan, perkataan Umar bin Khattab. Timbanglah amal perbuatan kalian sebelum nanti Allah akan menimbang amal perbuatan kalian. Karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada kita, yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di mana pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi, semuanya akan dinampakkan. Tidak ada amalan yang tersembunyi pada saat itu. Ya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu mengatakan, kata beliau apa? Mukmin itu yang rajin menghisap dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan di hadapan Allah kelak. Sedangkan kata beliau bahwa orang munafik itu adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri dan tidak mau introspeksi diri. Itu orang munafik. Karena dia merasa benar. Ya. Maka ini yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak mau muhasabah diri, introspeksi diri, khawatir ada muncul sifat munafik di dalam diri kita. Merasa benar, merasa hebat. Padahal di dalam hati mereka apa? Melakukan semua itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Manfaat yang pertama bahwa muhasabah itu akan meringankan hisab nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, manfaat dari muhasabah itu adalah agar kita terus berada dalam petunjuk Allah. Karena kalau kita selalu introspeksi diri, maka kita akan berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lari dari rel-rel yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Imam Al-Baydawi rahimahullahu dalam tafsirnya mengatakan bahwa seseorang itu bisa saja terus berada dalam petunjuk, kata beliau, jika ia rajin untuk mengoreksi amalan-amalan yang ia telah lakukan. Terkadang orang itu malas untuk ngoreksi karena tadi merasa amalannya sudah benar dan diterima. Makanya pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku bid'ah itu susah sekali untuk diingatkan karena mereka merasa benar. Bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah merasa apa? Benar. Bahkan dengan dalil bahwa dulu kakek moyang kami juga telah melakukan hal yang sama. Sulit untuk diingatkan. Karena mereka apa? Tidak muhasabah diri. Apakah amalan yang saya lakukan ini sudah betul apa tidak? Apakah amalan yang saya lakukan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Itu yang tidak dilakukan. Pokoknya melakukan amalan apa saja, tetapi mereka tidak mempertanyakan apakah amalan itu dicontohkan apa tidak. Ini sama dengan orang Nasrani, yang penting beramal tapi nggak tahu landasannya apa. Tapi kalau orang Yahudi pinter, cerdas tapi nggak mau ngelakuin. Ini bedanya. Maka kita umat Islam ini berada di antara ketengahan itu. Kita mengetahui juga kita melakukan. Kita punya dalilnya, kita punya ilmunya, jadi kita lakukan, kita amalkan. Yang ketiga, manfaat dari muhasabah itu adalah untuk mengobati hati yang sakit. Ya, kenapa?
Karena hati kita ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang sakit. Sakitnya itu dia lalai. Kadang kita putus asa. Apalagi kalau sudah melakukan dosa, terkadang muncul dalam pikiran kita bahwa kita ini adalah makhluk yang tak berguna. Sehingga ada di antara sebagian dari saudara kita yang tidak kuat menghadapi tantangan kehidupan ini, mereka malah mengakhiri hidup mereka. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, la tai'asu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan muhasabah, hati yang sakit tadi bisa diobati. Diobati dengan apa? Dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu obatnya hati, zikir. Ya, zikir itu ya bukan hanya sekedar zikir setelah ba'da salat, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi baca Quran juga bagian dari zikir kepada Allah. Ya, maka orang yang sering membaca Al-Quran itu pada hakikatnya adalah mereka yang mengobati hati mereka yang lagi sakit. Kalau kita lagi sedang gundah gulana, ada masalah, ya, maka lari kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita jadi sembuh kembali. Kemudian yang keempat, manfaat dari muhasabah itu selalu menganggap diri kita ini penuh kekurangan, tidak tertipu dengan amalan yang telah dilakukan. Ini yang penting. Jangan sampai kita merasa benar sendiri. Jangan sampai ini kita punya pegangan atau punya pikiran bahwa memegang kunci surga itu cuma saya. Karena hati-hati, itu jebakan syaitan. Syaitan itu tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia membuat amalan yang kita lakukan itu kemudian kita merasa benar. Ya, dia membuat amalan yang kita lakukan itu kita kemudian merasa benar. Dulu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Bani Israel, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Ada ahli ibadah. Setiap harinya diisi kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dia pada saat itu? Kalau disebutkan namanya, maka terlintas dalam pikiran bahwa dia adalah ahli ibadah. Ya. Maka tidak ada keraguan bagi dirinya. Syaitan pun kalau menggoda dia ketika dia dalam ibadah kepada Allah, itu tidak mampu, tidak mempan. Ya, dengan segala cara yang dilakukan oleh syaitan, tetapi tidak mempan. Karena begitu kuat kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya syaitan itu yang enggak mau kalah. 1000 cara bisa dilakukan oleh syaitan. Maka karena ahli ibadah ini sudah terobsesi dengan dirinya sendiri bahwa dia adalah ahli ibadah, sementara yang lain bukan ahli ibadah. Di dalam pikirannya dia mengatakan dirinya sendiri bahwa adalah orang yang baik, ahli surga, sementara orang lain tidak mendapatkan itu. Itulah yang ditancapkan pikirannya oleh syaitan. Sehingga ada pun keburukan, kesalahan yang ia lakukan sedikit pun dan dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Ada 3 orang saudara, mereka ingin safar. Mereka punya adik perempuan, gadis, ya, yang tidak mungkin mereka bawa. Satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah titipkan adik ini kepada orang yang amanah. Setelah mereka lihat semua keluarga dari mereka, handai tolan mereka, tidak ada yang amanah, tidak ada yang mereka percaya, kecuali satu, ahli ibadah tadi. Meskipun dia seorang laki-laki. Ketiga orang saudara ini datang kepada orang tersebut mengatakan niat mereka ingin menitipkan adik perempuan mereka. Awalnya ahli ibadah ini memang keberatan, karena dia merasa bahwa tidak bisa menjaga amanah ini dengan baik. Dia merasa bahwa dia tidak bisa. Begitu dahsyatnya godaan perempuan. Tetapi karena paksaan dari 3 saudara ini, akhirnya pun dia menerima. Ya, apa yang dilakukan olehnya? Ya, ahli ibadah ini membuat tempat khusus bagi anak gadis ini, jauh dari tempatnya.
Dan ahli ibadah ini pun belum pernah melihat muka dari gadis perempuan ini. Kalau dia mengantarkan makanan kepada anak gadis ini, cukup di depan pintu saja, kemudian dikatakan ada makanan. Begitu terus dia lakukan, sampai hal itu pun dimanfaatkan oleh syaitan. Kalau saya tidak bisa menggoda dia agar dia meninggalkan ibadah, maka cara satu ini saya yakin syaitan pasti bisa. Muncul dalam pikiran ahli ibadah ini penasaran. Awalnya penasaran, bagaimana sih mukanya? Penasaran. Akhirnya lama-kelamaan karena penasaran ingin melihat mukanya, apa yang terjadi? Akhirnya dia penasaran, dan sehingga dia meminta izin untuk melihat muka anak gadis tadi. Lama-kelamaan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena desakan dan rayuan syaitan, akhirnya ahli ibadah ini menzinai, melakukan perbuatan zina dengan anak perempuan tadi. Setelah dia melakukan perbuatan zina dengan anak gadis tadi, karena dia tidak mau amalannya, perbuatan buruknya diketahui oleh orang lain dan itu akan mencemarkan nama baik dia, apa yang dia lakukan? Dia bunuh anak gadis tadi. Ya. Jadi dia terjebak kepada sebuah pemikiran bahwa yang paling benar itu dia, bahwa yang paling masuk surga itu adalah dia, dan dia tidak mau kesalahannya, keburukannya diketahui oleh orang lain, dan dia tidak mau melakukan satu kesalahan karena yang ia harapkan bahwa dia adalah orang yang paling baik. Karena dengan pikiran itulah terjebak sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memuhasabah kita bisa mengetahui kekurangan dan tidak tertipu dengan amal perbuatan kita. Kemudian yang kelima adalah manfaat dari muhasabah itu agar kita tidak takabur, sombong. Jangan sampai kita melakukan amalan ini kemudian kita merasa bahwa diri kita sombong. Ya. Dikit-dikit ngatain orang ahli neraka. Gak ada yang benar kecuali kita. Karena kesombongan itulah terkadang kita milih-milih untuk melakukan ibadah. Gak mau masuk masjid ini karena dianggap masjid ini pelaku bid'ah, karena dianggap masjid ini suka bikin ini, bikin itu yang tidak dicontohkan Nabi. Itu keliru. Ya. Kenapa? Itulah penyakit kita, merasa diri kita benar dan sombong, merasa diri kita ahlus sunnah, merasa diri kita sudah memegang sunnah Nabi, sementara kita melalaikan orang lain, sementara kita menganggap orang lain itu adalah pelaku maksiat, pelaku bid'ah dan lain sebagainya. Ya, maka pentingnya muhasabah. Amalan memang harus sesuai dengan sunnah, contoh Rasulullah, tetapi jangan sampai kita mengklaim bahwa kita adalah orang yang paling benar, karena mengklaim paling benar itu adalah kesombongan, dan itu dimiliki oleh siapa? Iblis. Apa kata iblis ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Bagaimana mungkin saya sujud kepada dia? Engkau ciptakan saya ya Allah, kamu ciptakan saya dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Muncul kesombongannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullahu, beliau berkata begini: "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya." Kata beliau, ini ungkapan yang sangat indah. Andaikan dosa itu, kata beliau, memiliki bau, maka tak ada seorang pun yang ingin duduk di sebelah saya. Bayangkan, kata beliau, andaikan dosa itu seperti bau, maka tak ada seorang pun yang ingin duduk di sebelah saya. Bayangin, Pak.
Kalau misalkan kita sekali berbuat dosa, kena ke bau badan kita. Coba. Ya. Begitu banyak bau-bau yang nempel pada tubuh kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi semua itu. Kemudian yang keenam, manfaat dari muhasabah itu adalah seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik, karena dia tahu betul ya bahwa dia akan pilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang sia-sia. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Satu di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jangan terlalu lama-lama di sesuatu yang tidak manfaat. Ya. Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah, bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Setiap hari dia koreksi dirinya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa memiliki nilai. Makanya kalau dia ditemui Al-Faqih Salim Ar-Razi, itu selalu diisi dengan apa? Ibadah, menyalin, belajar, membaca, menulis kitab. Itu yang dilakukan oleh beliau, karena tidak mau menyanyiakan waktunya. Maka siapapun di antara kita punya kesempatan untuk muhasabah diri, meskipun dia orang bodoh, meskipun dia tidak alim, semua punya kesempatan untuk muhasabah diri. Sebelum beramal hendaklah kita muhasabah, sesudah beramal juga kita hendaklah bermuhasabah. Jangan sampai amalan kita menjadi amilatun nasibah tasla naran hamiyah, bekerja keras, capek, kepayahan, namun ujung-ujungnya juga kita masuk neraka. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai kita melakukan amalan yang hanya sia-sia. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mencontoh para sahabat, para salafus saleh, bagaimana mereka memuhasabah diri mereka, menjadi potret bagi kita. Ya, meskipun kita tidak akan mampu melakukannya, setidaknya ada harapan, keinginan untuk bisa seperti mereka. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika dia menghukum dirinya sendiri, Pak. Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dia mengeluarkan sedekahnya berupa tanah seharga 200.000 dirham. Dia keluarkan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pernah luput dari sholat asar berjamaah. Bayangin, nggak sholat asar langsung sedekah tanah 200.000 dirham. Coba kita bisa nggak? Ya, gara-gara nggak sholat asar berjamaah. Ya, Masya Allah. Kalau seandainya dilakukan di sini ya, sediain kotak amal depan. Ya, yang nggak sholat jamaah, menghukum dirinya sendiri, infak 100.000. Coba lihat tuh, dalam seminggu full tuh kotak amal. Ya, Masya Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar pernah satu kali luput dari sholat berjamaah. Satu kali luput dari sholat jamaah. Apa yang dia lakukan? Dia menghidupkan seluruh malamnya dengan sholat. Dari habis isya sampai subuh diisi waktunya dengan sholat, gara-gara luput dari sholat berjamaah. Ya, insyaallah. Ini memang karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baik zaman kurun itu adalah zamanku. Di sinilah generasi emas itu luar biasa di sini. Ya. Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah pernah luput sholat 2 rakaat sebelum subuh. Luput, ketinggalan. Apa yang dia lakukan? Dia menebus seorang budak. Dia menebus seorang budak. Bayangin, Pak. Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala pernah melakukan kesalahan ketika itu
ketika ibunya memanggil dia. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Aun? Ia malah menjawab dengan suara keras. Kemudian dia menghukumi dirinya dengan memerdekakan 2 orang budak. Begitu mereka, Pak. Jadi langsung saat itu juga mereka hukum diri mereka dengan menambah kebaikan-kebaikan. Lantas bagaimana dengan kita? Sudah banyak berapa kali kelalaian yang kita lakukan. Lalu bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri? Ya. Karenanya tadi kata Muhammad bin Rawi, jika seandainya lau kanat dunubi rih, jika seandainya dosa itu bisa berbentuk bau, maka tak orang pun mau dekat-dekat dengan kita. Itulah pentingnya muhasabah. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lebih senang menyampaikan kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs. Ya. Tentang pengingat diri, daripada harus menyampaikan kajian-kajian tentang fikih apa. Bukan berarti nggak boleh, bagus, tapi saya lebih senang, artinya lebih kepada memperbaiki diri dulu nih. Sudah seperti apa saya ini? Ya. Itu. Karena hati kita ini harus betul-betul bersih. Ya. Jangan sampai hati kita ini kemudian menjadi gelap oleh titik-titik dosa sehingga menjadi keras. Ya. Dalam bahasa Al-Quran disebut apa? Maradun fazadakumullahu marada. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menambah hati kita kemudian menjadi lebih keras. Ya. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita kesempatan hidup saat ini adalah nikmat yang terbesar. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak ada harapan lagi untuk melakukan sesuatu. Karenanya orang-orang yang meninggal dunia itu ingin minta kepada Allah balik lagi. Ya. La'alli a'malun salihun fima taraktu. Mereka minta kepada Allah, qala rabbirji'un. Mereka minta kepada Allah supaya dikembalikan ke muka bumi. Mereka akan melakukan amal saleh yang dulu pernah mereka tinggalkan. Masa kita yang udah hidup tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Jangan sampai apa? Muncul penyesalan di kemudian hari. Sudah di dunia kita melarat, susah, di akhirat makin melarat. Naudzubillah min dzalik. Tidak apa-apa kita menjadi orang yang serba kekurangan di dunia ini, tapi nanti di akhirat kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai di dunia kita melarat, di akhirat tambah melarat. Nah, ini yang repot. Ya. Jangan kita bosan mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Karena ini sebagai pengingat bagi kita. Kapan lagi kita diingatkan? Kapan lagi kita mendapatkan kesempatan seperti itu untuk duduk di majelis, kemudian kita bagaimana membersihkan diri kita dengan informasi-informasi tentang kajian-kajian keislaman supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Sudah diberikan kesempatan untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Karena kalau diserahkan kepada kita masing-masing, adakah kita punya jadwal khusus untuk mendatangi kajian? Misalkan kita dengan punya jadwal rutin nih, datang kemana untuk datangi ustadz, untuk kajian dia di mana kita datangi. Adakah seperti itu? Ya, karena kalau hanya menyandalkan nonton dari YouTube, kajian live streaming, ya itu beda dengan langsung berhadapan dengan guru kita. Ya. Bertanya kepada guru, komunikasi kepada guru dalam rangka bagaimana amal kita bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Itu tujuannya. Makanya penting sekali bagi kita untuk apa? Koreksi diri, muhasabah diri. Thayyib, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat dari muhasabah diri. Yang pertama apa tadi? Menjadi agar kita hisabnya diringankan oleh
Allah. Kemudian yang kedua, agar kita terus berada dalam apa? Petunjuk. Yang ketiga, agar dapat mengobati hati yang sakit. Kemudian yang keempat, agar kita selalu menganggap diri kita ini kekurangan. Ya. Kemudian yang kelima, terhindar dari sifat apa? Sombong, takabur. Kemudian yang keenam, agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Itulah 6 manfaat dari muhasabah diri. Semakin kita tahu manfaatnya, semakin kita yakin bahwa muhasabah diri itu tidak mesti nunggu tahun baru. Ya, ini yang repot nih, ya. Kalau muhasabah itu nunggu tahun baru. Nah, ini yang repot. Muhasabah itu kapan? Setiap hari. Kita harus muhasabah diri, ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang ingin disampaikan, ya, atau ada yang ingin ditambahkan dari apa yang tadi ana sampaikan, atau jika ada yang ingin ditanyakan, ya, mari kita bersama-sama bahas. Fadal. Ya, fadalah. Baik. 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 Pertama, yakinkan bahwa kedua-duanya itu adalah apa? Amal soleh. Itu dulu. Baik yang offline maupun online, kedua-duanya amal soleh. Dari mana? Dengar pengajiannya amal soleh. Daripada nonton YouTube yang gak karuan, joget-jogetan, musik-musikan, mendingan kita dengerin atau nonton pengajian. Bukankah itu amal soleh? Dan itu juga muhasabah bagi anggota tubuh kita, mata terutama, kebanyakan nonton apa? Ya, itu dulu. Yang pertama, yakinkan bahwa kedua-duanya amal soleh, dan ketika dilakukan dapat pahala. Itu dulu. Nah, sekarang permasalahannya, tentu pahalanya akan berbeda antara online dan offline. Tapi kedua-duanya dapat pahala, tentu pahalanya berbeda takarannya. Hadis yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Man, barang siapa, salaka, menempuh, tariqan, jalan. Berarti apa? Keluar. Dia keluar. Kalau online nempuh jalan enggak? Di rumah kan? Ya, di rumah. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Balasan yang Allah mudahkan baginya jalan ke surga karena jalannya itu untuk mencari ilmu. Susah dulu dia ini mencari ilmu. Kajian ada di Bekasi, dia tinggal di Sunter, jauh kan? Karena susahnya itulah dianggap satu ibadah, sehingga Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ya, Ustadz Khalid Firanda misalkan, wah ada di Bandung, dia ke sana rela-rela, ya, karena usaha itulah sehingga apa? Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Barang siapa yang duduk di satu majelis ilmu, maka malaikat akan turun kemudian mendoakannya. Itu offline. Karena pada zaman Nabi tidak ada online dulu, ya. Jadi para sahabat itu keliling, itu offline. Maka tentu akan berbeda pahalanya. Jadi yang dimaksud di situ adalah pengajian yang duduk seperti ini. Ya. Adapun tadi dapat pahala, pasti akan dapat pahala. Karena itu adalah satu kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu dianggap sebagai apa? Sedekah, dan itu bermanfaat. Taib. Taib. Ada yang mau disampaikan lagi?
Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Saya ingin menyimpulkan bahwa muhasabah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan dilakukan setiap hari. Caranya, pertama, koreksi dalam hal apa? Wajib. Yang kedua, koreksi dalam perkara yang haram. Apakah masih ada yang kita lakukan? Yang ketiga, koreksi atas kelalaian. Contohnya bagaimana? Sibuk dengan permainan atau hal-hal yang sia-sia. Itu kelalaian. Kemudian yang keempat, koreksi dalam apa yang telah dilakukan oleh anggota badan kita. Tangan, kaki, mata, telinga, semuanya harus kita koreksi. Yang kelima, koreksi dalam hal apa? Niat. Apakah lillah atau li ghairillah. Itu 5 cara kita untuk muhasabah diri. Kemudian manfaatnya tadi ada 6 sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat membuat kita semakin semangat untuk muhasabah diri. Pesan saya, sampaikan kepada rekan-rekan kita. Ya, bisa dalam bentuk WhatsApp grup, disimpulkan di grup WhatsApp kita. Misalkan ada yang bisa menyimpulkan pembahasan kajian hari ini, ya, tentang muhasabah, apa manfaatnya, kemudian bagaimana caranya, share, ya, sampaikan kepada istri kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk semakin terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.